Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera dan sehat selalu kepada Bapak Ibu peserta perkuliahan RPL pada malam hari ini. Baik, untuk malam hari ini kami akan menggunakan metode asinkronus. Bapak Ibu bisa menyimak video ini dan kemudian untuk dipelajari dan juga dicermati. Baik, untuk malam hari ini kami akan menyampaikan mengenai bab 6 yaitu Change Adapt Organization. Baik, silakan disimak. Terima kasih. Baik, untuk bab 6 yaitu Change Adapt Organization, yang diperhatikan di sini adalah berkaitan dengan revolusi organisasi. Ada berbagai macam jenis revolusi organisasi. Yang pertama adalah reinvention, kemudian reengineering, dan juga restructuring. Reinvention adalah bagaimana kita menemukan kembali. Kemudian reengineering adalah berkaitan dengan masalah rekayasa ulang. Kemudian restructuring adalah mengenai reorganisasi atau penataan kembali. Dan di sini kalau secara konsep disampaikan oleh Rosabeth bahwa Change Adapt Organization merupakan suatu organisasi yang secara terampil, tangkas, dan efektif mengantisipasi, merespon, dan menciptakan perubahan. Kemudian juga Change Adapt Organization merupakan senjata strategis manajer untuk menghadapi masalah hari ini dan menyiapkan diri menghadapi masa depan. Baik, kalau kita lihat dari konsep ini bahwa disampaikan bagaimana organisasi secara terampil, artinya di sini bahwa organisasi mesti ya memiliki karyawan-karyawan yang kompeten, yang memiliki keterampilan sesuai dengan kerjaan dan juga tugasnya. Kemudian juga di sini menyangkut masalah ketangkasan dan juga efektivitas dalam mengantisipasi. Artinya bahwa organisasi yang di dalamnya terdapat karyawan-karyawan atau pegawai juga mereka harus memiliki kemampuan gitu ya untuk mengantisipasi perubahan-perubahan ataupun situasi-situasi yang mungkin terjadi secara tiba-tiba. Jadi mereka diharapkan menjadi orang-orang yang apa ya responsible, jadi orang-orang yang kemudian adaptable dan juga orang-orang yang bisa secara efektif menghadapi hal-hal yang berkaitan dengan terjadinya perubahan-perubahan yang sifatnya adalah tidak lagi transformasional tapi juga bersifat revolusioner. Kemudian bagaimana merespon? Jadi mereka memiliki kemampuan untuk merespon informasi-informasi yang berkaitan dengan perubahan, yang berkaitan dengan learning organization, yang berkaitan dengan keharusan-keharusan mereka di dalam adanya perubahan-perubahan dalam pekerjaan. Dan juga bagaimana menciptakan perubahan itu sendiri. Jadi mereka melakukan perubahan-perubahan di dalam cara mereka bekerja yang bertujuan adalah untuk meningkatkan kinerja, untuk mencapai target dan juga untuk mencapai tujuan daripada organisasi atau perusahaan. Dan tentunya mereka juga mampu menciptakan perubahan-perubahan di dalam bagaimana mereka secara individu termotivasi gitu ya untuk memberikan kinerja yang terbaik buat organisasi. Kemudian di sini dikatakan juga bahwa merupakan senjata strategis manajer untuk menghadapi masalah ini dan juga masa depan. Artinya bahwa seorang manajer atau seorang pimpinan itu harus memiliki visi dan juga memiliki karakter seorang visioner. Orang yang tidak hanya melihat hari ini, tapi juga orang yang memiliki rencana dan juga pandangan-pandangan ke depan yang lebih spektakuler. Baik, next. Nah, tingkatan dalam mengelola perubahan ya untuk di change organization yaitu yang pertama adalah change projects. Bagaimana kita merubah project? Jadi sini berkaitan dengan masalah tindakan spesifik yang dirancang untuk menghasilkan ya kemampuan-kemampuan kita untuk menghadapi masalah yang berkaitan dengan hasil. Jadi kita harus bisa melakukan perubahan-perubahan terhadap hasil. Jadi kalau kita bicara hasil, maka kita bicara tentang tidak hanya kuantitas tapi juga berkaitan dengan kualitas. Bagaimana kita bisa menghasilkan produk-produk kita gitu ya yang dibutuhkan baik itu barang ataupun jasa sesuai dengan kuantitas dan kualitas yang diinginkan. Kemudian jadi di sini tidak juga hanya produk kita itu berbeda, tetapi juga memiliki value itu karakter yang lebih. Jadi enggak hanya asal beda, tetapi benar-benar dia ada perubahan yang apa ya, yang signifikan berkaitan dengan masalah quantity dan juga kualitas. Kemudian
berkaitan dengan change project, maka biasanya kalau kita merubah project itu dalam jangka pendek dia akan berhasil, tetapi tidak untuk jangka panjang. Artinya change project ini hanya boleh dilakukan hanya untuk masa jangka pendek. Jadi kalau masa jangka pendek itu biasanya sekitar maksimal 5 tahun, 5 tahun ke bawah. Tapi kalau jangka panjang adalah bisa jadi dia 10 tahun lebih, ataupun berkaitan dengan hal yang berhubungan dengan bagaimana pencapaian sebuah visi. Ini change project, jadi projectnya yang berubah. Kemudian selanjutnya change program. Bagaimana kita melakukan perubahan-perubahan di dalam program. Yang diperhatikan adalah bahwa di sini merupakan sebuah proyek ya, yang saling berhubungan dirancang untuk mempunyai dampak kumulatif organisasional. Artinya ketika kita melakukan perubahan program itu, dia tidak hanya berdampak kepada person to person atau karyawan atau sebuah divisi atau sebuah kelompok, tetapi justru secara organisasional itu akan memberikan pengaruh yang sangat signifikan. Kemudian perlu diperhatikan juga bahwa perencanaan program untuk change program ini sering kali gagal karena terisolasi dari aktivitas bisnis yang sedang berjalan. Artinya gini, ketika kita merubah program itu kadang-kadang masih ada program lain yang ditindaklanjuti. Jadi ada beberapa program, kemudian dia bisa jadi salah satu programnya itu menjadi saat itu tuh belum dihentikan, tetapi masih berjalan, tapi sudah ada muncul lagi sebuah program yang baru, sehingga kadang-kadang eh, mereka apa ya bisa aja terjadi overlap dan sebagainya, sehingga perlu kehati-hatian di dalam change program supaya change program itu benar-benar bisa berhasil. Kemudian selanjutnya adalah masuk kepada Change Adapt Organization, bahwa di sini Change Adapt Organization disampaikan bahwa dia merupakan investasi ya, yang menciptakan kapabilitas untuk inovasi dan perbaikan berkelanjutan. Artinya di dalam Change Adapt Organization di sini ada mengandung juga berkaitan dengan learning organization yang continuous improvement. Jadi bahwa di sini ada yang namanya investasi-investasi yang berkaitan dengan kemampuan kita, kompetensi kita, kapabilitas kita gitu ya. Bagaimana nantinya akan melakukan perubahan-perubahan gitu ya, ataupun melakukan inovasi-inovasi yang berkelanjutan. Jadi mana di sini juga bagaimana organisasi merangkul perubahan sebagai peluang secara internal sebelum ancaman datang dari eksternal. Jadi di sini bagaimana kita memiliki sebuah mindset bahwa perubahan itu adalah sebuah peluang, bukan sesuatu yang menjadi ancaman, tapi sebuah peluang internal yang kemudian kita akan menghadapi itu untuk persiapan menghadapi adanya ancaman-ancaman dari luar. Jadi bukan bukan sebaliknya ya. Jangan sampai change adapt organization ataupun perubahan itu menjadi ancaman internal. Nah, ini ya. Jadi itu yang harus kita perhatikan, yang harus kita bisa implementasikan bahwa perubahan itu adalah sebuah peluang gitu. Baik secara internal maupun secara eksternal. Sehingga kita harus siapkan dulu itu sebagai peluang internal. Dan sebelum adanya ancaman, kita menjadikan itu bahwa eksternal pun sebagai sebuah peluang. Kemudian bagaimana mobilisasi orang-orang yang berkontribusi bagi organisasi. Artinya bahwa kita memberikan sebuah apa ya ruang gitu kepada orang-orang yang memberikan kontribusi di dalam organisasi, di dalam mewujudkan perubahan-perubahan, pencapaian-pencapaian tujuan dan juga visi dan juga misi, diberikan kesempatan mereka untuk mobile gitu ya, untuk mereka bisa bergerak gitu ya, untuk mereka bisa memberikan secara konkret kontribusinya buat organisasi. Baik, sampai sini mudah-mudahan bisa diterima Bapak Ibu ya, cukup jelas. Oke, baik. Next kita lihat. Nah, sehingga bisa disimpulkan bahwa Change Adapt Organization itu merupakan sebuah sistem yang dinamis. Artinya dia bergerak, dia nggak statis. Artinya dia bisa berubah ya, merubah sebuah program, merubah sebuah project yang dilakukan untuk pencapaian masa depan, tidak hanya masa sekarang gitu. Jadi sehingga dimungkinkan dia untuk banyak ataupun bisa melakukan inovasi-inovasi yang berhubungan dengan hasil produk, berhubungan dengan hasil yang berbentuk jasa, dan bagaimana mereka menekankan dalam change organization ini adalah pada learning ya, learning nggak cuma learning kepada learning masing-masing karyawan ataupun pegawai untuk mendapatkan apa ya namanya kompetensi supaya mereka bekerja, tapi juga learning organization,
bagaimana organisasi tersebut melakukan pembelajaran dan mendesain, merancang untuk kebutuhan, untuk peningkatan daripada nggak cuma kinerja individu, tetapi juga kinerja daripada organisasi. Dan di sini juga membuka peluang seluasnya bagaimana kita melakukan kolaborasi. Dan kolaborasi ini dilakukan tidak hanya dengan sekutu orang-orang yang bekerja sama gitu ya, orang-orang yang bekerja sama, tapi juga di sini kita melakukan sebuah kolaborasi dengan musuh-musuh kita supaya kita bisa tetap bekerja sama gitu. Jadi nggak cuma dengan mitra, tapi juga dengan sekutu kita. Nah sebenarnya sekutu ini kan orang-orang yang bergerak di bidang yang sama itu kan sekutu kita ya nggak? Ya nggak mungkin sekutu kita bergerak di bidang yang berbeda kan gitu ya. Pasti bergerak di bidang yang sama. Bagaimana bisa musuh itu bisa menjadi teman gitu. Karena apa? Karena ada yang lebih penting dari itu. Eksistensi daripada sebuah apa ya, produk, eksistensi sebuah keberadaan, sebuah organisasi yang lebih besar lagi gitu. Kemudian mampu menghasilkan intangible asset agar mampu menguasai perubahan. Jadi tidak cuman bagaimana kita menghasilkan tangible asset yang berbentuk barang atau berbentuk apa ya, benda gitu, tapi juga intangible asset, sesuatu yang sifatnya itu tidak terlihat, berupa ide-ide itu yang bisa kita sampaikan dan kita akan bisa melakukan sebuah perubahan. Next, nah di sini ada beberapa jenis intangible assets. Yang pertama yang berkaitan dengan konsep. Jadi konsep itu sesuatu yang dari pemikiran kita gitu ya. Bentuknya adalah apa? Gagasan dan teknologi terbaik dan terakhir. Jadi kemudian bagaimana kita menciptakan gagasan-gagasan dan bagaimana kita bisa menghasilkan ataupun melakukan dalam pekerjaan-pekerjaan kita dengan teknologi yang terbaik. Nggak cuma terbaik, tetapi juga terakhir, artinya dia yang paling baru gitu ya. Jadi bisa menggunakan teknologi yang paling baru, yang paling apa ya, yang terbaik dan juga sesuatu yang memang pada saat ini sangat dibutuhkan. Dan itu tentu diharapkan bagaimana nantinya bisa memberikan hasil yang apa ya, berkelanjutan gitu. Jadi ketika kita melakukan perubahan-perubahan, gagasan-gagasan tersebut dalam teknologi yang terbaik dan terakhir, kemudian hasil dari inovasi yang berkelanjutan. Kemudian juga kompetensi. Jadi kemampuan kita untuk menjalankan gitu ya di dalam organisasi, dalam pekerjaan-pekerjaan kita. Kemudian kita juga memiliki value. Ya. Kita katakan value itu sudah nilai-nilai yang melekat gitu ya. Seperti citra, citra-citra yang ada di dalam organisasi kita, kemudian bagaimana berkaitan dengan kualitas kita dalam pelayanan, misalnya value-nya misalnya bertanggung jawab, tercepat, terbaik gitu ya. Itu value-value yang lebih daripada hanya sekedar kita menghasilkan produk, barang ataupun jasa. Dan juga kita memiliki apa dalam kompetensi itu, memiliki investasi ya, sesuatu yang nantinya akan kita gunakan di masa yang akan datang, atau kita bersiap diri untuk menghadapi adanya perubahan-perubahan yang mungkin tiba-tiba saja terjadi. Jadi kita memiliki investasi keterampilan dan learning tenaga kerja. Jadi tidak hanya berkaitan dengan keterampilan, juga berkaitan dengan mungkin masalah talenta gitu ya, kompetensi, kecerdasan berkaitan dengan teknologi dan lain sebagainya. Kemudian connection. Bagaimana kita memiliki koneksi? Ya di sini merupakan mitra terbaik untuk memperluas capaian perusahaannya. Dengan koneksi yang banyak, maka kita pun juga akan memperluas ya capaian perusahaan. Dan kita juga akan memiliki daya tawar yang tinggi karena kita memiliki connection tadi. Dan juga akan menjadikan sebuah jendela atau sebuah apa ya, sebuah tempat di mana kita bisa apa ya, lebih luas lagi di dalam melakukan inovasi dan juga mendapatkan peluang-peluang di dalam usaha. Kemudian selanjutnya kita lanjutkan lagi Bapak Ibu berkaitan dengan 3 keutamaan change adapt organization. Yang pertama adalah bagaimana kita mengelola imajinasi untuk inovasi. Jadi kita menggunakan akal pikiran kita, menggunakan konsep-konsep kemampuan kita untuk menalar gitu ya, untuk melakukan inovasi sehingga kita mampu apa ya, menimbulkan ataupun melahirkan gitu ya ide-ide baru gitu, ide-ide baru, ide-ide yang spektakuler yang tentunya berhubungan dan juga berpengaruh untuk perkembangan organisasi. Kemudian bagaimana kita memiliki profesionalisme ya dalam bekerja,
sehingga kita bisa memberikan kemampuan kita untuk profesional di dalam berkinerja. Kemudian keterbukaan dan juga kolaborasi. Jadi open ya. Jadi untuk Change Adapt Organization itu mereka membuka kolaborasi, tidak hanya sekedar bersaing, memenangkan pertarungan, memenangkan persaingan, mendapatkan keuntungan, tetapi juga bagaimana berkolaborasi untuk bisa lebih berkembang, kemudian menyatu dan juga untuk kepentingan secara global. Nah, di sini kita lihat sehingga menimbulkan ya munculnya tugas-tugas manajer, yaitu bagaimana seorang manajer atau pimpinan itu memimpin, dia mampu memimpin untuk melawan kepuasan terhadap diri sendiri, bahwa dia tidak hanya puas untuk dirinya sendiri tapi juga untuk orang lain ya, secara nasional maupun secara global, dan juga berkaitan dengan kewilayahan, luasnya wilayah wewenang yang ada, dan juga untuk melawan kepicikan, kebodohan. Bagaimana kadang kita nih picik karena kita bodoh gitu, kita merasa diri kita paling hebat, diri kita paling pintar, diri kita paling keren, seolah-olah kita menguasai dunia tapi tidak mau berubah. Nah, sementara sejatinya bahwa yang abadi itu adalah perubahan itu sendiri. Karena kita harus terus berubah, terus belajar, terus berinovasi, terus berkembang. Supaya apa ya? Supaya kita bisa menyesuaikan untuk pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dari konsumen, pelanggan, dan juga kepada masyarakat. Dan juga profesional gitu ya, profesional gitu ya. Dan juga bagaimana bisa menjadi duta pada mitra dan juga komunitas mereka. Artinya kita organisasi itu bisa menjadi duta gitu di dalam komunitas mereka. Ya, komunitas apa mereka dalam bergerak di bidang apa. Nah, itu bisa mereka em, bisa lebih maju gitu ya, kemudian bisa menyebarluaskan dan juga memberikan kemanfaatan sebanyak mungkin. Baik, saya kira cukup untuk eh, materi pada hari ini. Mudah-mudahan berkaitan dengan Change Adapt Organization ini bisa diterima dan bisa dipahami. Adapun untuk selanjutnya di pertemuan ketujuh kita akan UTS. Kemudian UTS akan dilaksanakan dengan dengan metode metode CBT, dan nanti akan saya sampaikan seperti apa metode tersebut, akan saya share ke grup. Kemudian juga nanti sifatnya offline ya Bapak Ibu, jadi nanti UTS-nya adalah hadir di kelas, hadir di kampus sesuai dengan jam daripada MK. Baik, mudah-mudahan bisa diterima dan bisa dimengerti. Jika ada yang kurang jelas atau ada yang mau bertanya, boleh disampaikan di grup dan saya akan mencoba untuk menjawab sesegera mungkin. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat dan tetap bahagia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.